Sebut saja namaku Sigit. Peristiwa ini terjadi di tahun 1999. Saat itu aku tinggal di salah satu daerah di wilayah Jawa Tengah. Daerah tempat tinggalku ini bisa dibilang sangatlah asri, masih bersih, jauh dari polusi. Pedesaannya juga masih sangat enak. Aku di sana tinggal bersama ayah, ibu, dan satu adikku yang masih berusia 5 tahun. Nah, sedangkan aku sendiri waktu itu berusia sekitar 15 tahunan. Ayah tinggal di situ karena mendapatkan warisan dari kakek, dan rumah kakek itulah yang ditempati oleh kami semua. Di depan rumah kakek ada sebuah lahan kosong. Lahan kosong tersebut kalau siang biasanya digunakan oleh anak-anak kecil ataupun anak-anak remaja untuk bermain. Karena halamannya lumayan luas lahannya itu. Ditambah lagi, di dekat lahan tersebut, ya hampir berdekatan dengan rumah kakek, itu ada sebuah pohon yang besar. Pohon tersebut hampir mirip mungkin seperti pohon beringin. Karena tampak di dahannya ini ada semacam akar yang merambat ke bawah. Pohon itu cukuplah besar. Kata bapakku, waktu kakek muda juga, pohon itu sudah ada dan besar. Jadi tidak tahu umur pohon itu sudah berapa lama. Bahkan yang menanamnya pun tak ada yang tahu siapa. Nah, saat peristiwa ini terjadi, di saat itu hujan sedang deras-derasnya. Bahkan saking derasnya ini, tak jarang banyak dahan-dahan pepohonan yang ambruk karena seringkali disertai oleh angin yang kencang juga. Saat itu memang cukup ngeri, tapi alhamdulillahnya bapak selalu ada di rumah, begitu juga dengan ibu. Namun 3 hari kemudian, saat itu bapak mendapatkan sebuah pekerjaan. Bapakku ini bekerja sebagai kuli bangunan. Beliau juga kadang kerja tidak di satu daerah, kadang bisa sampai di luar kota. Nah, bapak ini mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar kota. Otomatis di rumah itu hanya ada aku, adikku, dan ibu. Sedangkan ibu sendiri waktu itu mau persiapan hajatan adiknya yang berada di kampung sebelah. Jadi ibu sering bolak-balik ke sana. Aku sendiri tidak ikut ke sana. Aku bertugas untuk menjaga adikku yang masih berusia 5 tahun. Karena kalau adikku ikut ke sana, otomatis adikku ini pasti sering mengganggu aktivitas ibuku. Aku juga tidak ambil pusing. Karena saat itu memang sering banyak teman-temanku yang main di halaman rumah juga. Ya kalau siang, tapi kalau sudah masuk waktu malam, ya tidak ada. Tetangga juga itu tidak terlalu dekat. Ya jaraknya mungkin sekitar 20-30 meteran. Rumah yang berada di sebelah kiri dan kanan, sisanya hanya lahan kosong saja yang menjadi pembatas antar rumah warga. Nah, di saat itu ibu berangkat ke rumah adiknya, yaitu bibiku. Pada pukul 2 tampak langit sudah mulai mendung. Nah, biasanya kalau tidak hujan, ibu akan pulang pada pukul 5. Namun tak berapa lama, tepat pukul 2:30, hujan mulai turun. Awalnya kecil, lama-kelamaan menjadi deras. Saat itu adikku yang sedang tidur, dia bangun. Dia bangun dan pergi ke ruang tamu. Kebetulan aku sendiri memang berada di ruang tamu. Aku coba menenangkan. Karena adikku sendiri memang takut kena petir. Apalagi saat itu gelegar petir itu memang cukup menakutkan. Aku coba tenangkan adikku dan mengajak bermain. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5. Tapi hujan ini masih tak kunjung juga reda. Ya walaupun tidak sederas tadi, tapi hujannya ini masih lumayan kalau buat orang berjalan pasti dia basah kuyup. Nah, karena aku yakin ibu belum pulang dan tidak akan pulang secepat mungkin, mau tidak mau, aku yang harus menyiapkan segala kebutuhan untuk adikku.
Dan saat itu kebetulan ibu juga memang tidak masak. Jadi mau tidak mau, aku yang harus memasak. Tapi saat itu aku coba lihat ke dapur. Nah, di dapur ternyata tidak ada bahan-bahan. Otomatis kan bingung. Dan saat itu aku bilang kepada adikku, "Dek, Mas mau cari dulu bahan makanan ke warung. Adek mau ikut apa tunggu di sini? Kalau misalnya nunggu hujan reda, takutnya terlalu lama." Ucapku seperti itu kepada adikku. Adikku ikut saat itu. Waktu juga belum menunjukkan maghrib. Aku menggunakan payung, berjalan bersama adikku menuju warung paling dekat. Warung yang paling dekat itu jaraknya kurang lebih sekitar 100 meteran. Nah, sampai di warung, setelah membeli bahan-bahan makanan, kami kembali. Posisi saat itu hujan kembali deras, disertai angin juga. Aku dan adikku langsung berlari ke rumah karena sangat takut kan. Nah, saat aku hendak menutup pintu, masuk ke rumah, samar dalam hujan deras, di dekat lahan kosong yang biasa digunakan oleh anak-anak itu bermain, di situ aku melihat ada sebuah bayangan. Bayangan itu tampak berdiri. Tapi saat itu aku berpikir, mungkin itu orang-orangan sawah yang tadi siang dimainkan oleh anak-anak di lahan kosong tersebut. Karena aku sempat melihat tadi siang anak-anak memang mainan orang sawah. Ya mungkin mereka menemukan barang tersebut dan sengaja dibikin mainan. Dan mungkin itulah yang ketinggalan di sana dan terlihat tampak seperti orang yang berdiri. Jadi aku tidak terlalu menghiraukan. Aku tutup pintu, aku kunci, gordeng juga aku tutup semua. Sedikit menjelaskan denah rumahku ini. Ketika masuk dari pintu utama, di sebelah kiri itu ada kamar. Berderet sekitar 3 kamar. Kamar depan itu biasanya aku yang mengisi. Sedangkan kamar tengah itu diisi oleh ayah dan ibu. Dan untuk kamar ketiga itu kosong. Sementara ini diisi oleh barang-barang. Dan sedikit lahannya digunakan untuk sholat juga. Karena memang kamarnya lumayan luas. Jadi disekat 2. Satu untuk barang-barang, satu lagi sebelahnya dibikin buat tempat sholat. Nah, sedangkan adikku sendiri biasa tidur bersama ibuku. Nah, setelah kamar tersebut, agak ke sebelah kanan, itu ada pintu. Pintu tersebut menuju ke dapur. Nah, ke jalan ke sebelah kiri dari pintu tersebut, nah itu ada kompor dan tempat-tempat untuk memasak. Ke sebelah kanannya itu masuk ke kamar mandi. Nah, begitulah denah rumahku. Saat itu aku tidak langsung masak. Aku tunggu saja selepas isya saat itu, biar agak santai. Selesai maghrib, aku mengaji, begitu juga dengan adikku, sambil menunggu azan isya. Setelah azan isya berkumandang, kulihat hujan juga masih belum kunjung juga reda. Malah mungkin semakin deras. Nah, ada rasa khawatir juga terhadap ibuku. Bagaimana nanti ibuku pulang? Kalau misalnya kayak gini, ada kemungkinan ibu akan memaksakan pulang. Tapi kasihan juga kalau harus hujan-hujanan. Karena jarak tempuh dari desa sebelah itu yang lumayan jauh. Apalagi ibu tidak mempunyai motor. Kemungkinan dia akan berjalan kaki. Ingin menyusul juga tidak mungkin saat itu. Nah, selesai sholat isya, adikku mulai merengek. Dia mulai merengek bukan karena lapar, tapi menanyakan ibuku. Nah, di situ aku coba tenangkan. Bahwasanya tak lama kemudian juga ibu akan pulang. Untuk menenangkan adikku, aku nyalakan radio. Radio yang memang menjadi tempat hiburan di keluarga kami. Aku nyalakan, tak lama kemudian adikku mulai tenang. Dan kali ini dia merengek. Dia merengek ingin makan. Ya otomatis kan, aku pergi ke dapur. Dan siap-siap menyiapkan bahan makanan. Kali itu, aku akan bikin saja nasi goreng dengan telur dadar. Aku mulai menyiapkan bahannya. Ketika aku sedang berada di dapur dan menyiapkan bahan-bahan, nah aku dengar
Adikku ini seperti ngobrol, bahkan tertawa cekakakan. Di situ aku terdiam. Nah, aku coba mendengarkan. Saat aku mendengarkan, di situ aku baru sadar. Radio yang tadi aku putar, posisinya mati. Terus, adikku ini sedang main sama siapa? Kok dia sepertinya sangat bahagia dan tertawa-tawa. Awalnya aku biarkan. Aku terus saja melanjutkan untuk memasak. Namun kali ini terlihat adikku malah terbahak-bahak. Entah apa, mungkin saking kegirangannya. Akhirnya aku simpan alat memasak. Aku berjalan menuju ruang tamu. Kulihat adikku ini, dia tertawa-tawa menatap ke arah pintu. Posisi pintu tertutup, gordeng juga tertutup. Aku tanya, "Dek, kamu kenapa? Kok senyum-senyum gitu, tertawa-tawa sendiri, kayaknya asik. Kenapa? Coba ceritain sama Mas." Ucapku seperti itu. "Iya Mas, Ade lihat, itu lucu." "Iya, apa yang lucu? Coba ceritain ke Mas." "Itu Mas, di depan pintu. Ade lihat." "Lihat apa emang Ade?" "Itu Ade lihat, ada mbak-mbak. Dia nggak ada kepalanya. Kepalanya dia teng-teng pakai tangan. Nah, si kepalanya ini tersenyum-senyum ke Ade. Lucu aja. Kok orang bisa neng-teng kepalanya sendiri ya Mas? Lucu." Mendengar ucapan dari adikku seperti itu, aku langsung kaget. Aku langsung bergidik sekaligus. Jantungku langsung berdebar hebat saat itu. Aku lihat ke arah adikku. Adikku masih menatap ke arah pintu. Sedangkan aku sendiri tidak melihat apapun di sana. Tapi perasaan merinding ini luar biasa. "Dek, adik gak salah lihat kan?" Ucapku coba memastikan. "Enggak Mas, tuh malah si mbaknya kesini loh, ngelambai-lambain tangan loh Mas. Mau jalan sini Mas." "Dek, udah ya. Dah sekarang dengerin lagi radionya." Gak ada yang seru Mas radionya. Ade mau mainan aja sama si Mbak." "Dek, di sini nggak ada siapa-siapa. Ade berdoa aja ya. Tunggu ya, Emas bentar lagi selesai masaknya. Kalau enggak, Ade ikut aja sama Emas di dapur ya. Yuk temenin Mas masak." Aku raih tangan adikku, aku bawa ke dapur. Aku khawatir saat itu. Khawatir adikku kenapa-napa. Dan saat itu perasaanku sudah berkecamuk. Tidak karuan, takut, merinding, semuanya menjadi satu. Sedangkan saat itu aku tidak melihat apa yang diceritakan oleh adikku itu. Semuanya tampak kosong dan biasa saja. Aku kembali ke dapur. Pintu saat itu aku tutup. Ya, pintu yang menuju ke arah ruangan tengah atau ruangan tamu. Aku tutup, tapi tidak aku kunci. Aku motong-motong kembali bahan, dan setelah itu aku lanjut masak. Di saat aku sedang memasak, adikku tahu-tahu tertawa. Tertawa kembali dan melihat ke arahku. Sambil masak kan aku nengok ke arah adikku. "Dek, kenapa lagi? Kok ketawa gitu? Ada yang lucu di Mas? Ada yang aneh?" Ucapku seperti itu. "Enggak tau Mas, itu Mas. Itu si Mbak tadi Mas. Sekarang ada di belakang Mas. Kayaknya pengen main sama Emas tuh. Malah gak mau main sama adek. Tuh kepalanya Mas, kepalanya ngedip-ngedip. Ih, kayak lucu banget Mas. Adek pengen pegang loh. Tapi si Mbaknya kayaknya malah ngedeketin Emas." Dek, udah. Jangan ngada-ngada dek. Jangan ngada-ngada." Ucapku seperti itu. Aku mulai takut. Bahkan kali ini aku merasa seperti ada yang berhembus di tengkukku, dingin. Seakan ada sesuatu yang meniup tengkukku. Saat itu aku sudah tidak karuan. Entah kenapa, tanganku juga mulai gemetar. Mungkin ada rasa takut juga, membayangkan apa yang diucapkan oleh adikku.
Cepat-cepat saat itu aku selesaikan masak. Aku simpan di piring, dan setelah itu langsung ngajak adikku kembali ke ruang tengah. Aku bilang kepada adikku, "Dek, udah, sekarang Ade lihat Mas aja ya, ngobrol sama Mas. Udah biarin si mbaknya ya, jangan diliatin lagi ya." Ucapku saat itu coba mengikuti alur pembicaraan atau alur imajinasi adikku. Karena saat itu aku coba tekan pikiranku, mungkin itu hanya imajinasi adikku saja. Nah, di situ kita mulai makan. Saat mulai makan, kali ini adikku kembali menatap ke arahku, tapi tatapannya berbeda. Seakan ada rasa ngeri saat itu. Awalnya aku biarkan, karena khawatir dia mengimajinasi sesuatu yang lain lagi. Aku selesaikan makan, adikku saat itu belum habis makanannya. Hingga akhirnya aku tanya, "Dek, habisin dulu makanannya." "Enggak Mas, enggak." "Kenapa kamu? Kok kayak takut?" Ucapku seperti itu kan. Tak berapa lama kemudian, adikku tahu-tahu menutup mata. "Loh, adik kenapa? Adik?" "Loh, aku hampiri kan." Aku hampiri, tahu-tahu dia memelukku. "Adik takut, Was. Adik takut." "Loh, adik kenapa?" "Si mbahnya kayaknya marah, Mas. Kayaknya marah. Lehernya itu, Mas. Lehernya keluar darah, Mas. Wajahnya sekarang berubah serem, Mas. Banyak darah sama boroknya, Mas. Adik takut, Mas." Aku rangkul adikku saat itu. Aku nengok ke kanan dan kiri, takut. Hingga tak berapa lama aku dengar petir dari luar itu kembali bergemuruh. Gemuruhnya cukup keras. Aku bingung saat itu, berharap ibuku bisa cepat-cepat datang. Aku takut, benar-benar takut. Dan tak berapa lama, saat aku melihat ke satu titik di dekat kamar nomor 3, aku melihat pintu itu seperti terbuka karena posisi pintunya nggak buka ke dalam. Aku lihat seakan ada yang mendorongnya membuka. Pintu itu membuka. Aku diam. Aku menatap ke arah sana. Adikku masih bersembunyi. Pandanganku masih terus mengarah ke sana. Dan tak berapa lama, adikku bilang, "Mas, kita keluar aja, Mas. Jangan di dalam, Mas. Takut, Mas. Itu si mbaknya kayaknya marah, Mas. Kayaknya marah, Mas. Itu dia jalan ke sini, Mas. Ayo, Mas, keluar, Mas." "Sudah jalan ke sini gimana?" Saat itu aku coba ngikuti aja saran adikku. Aku berjalan mendekat ke arah pintu. Nah, saat aku akan membuka pintu, tiba-tiba petir menyambar. Sangat keras. Tampak petir itu menyambar salah satu dahan pohon beringin yang ada di lahan kosong itu. Bahkan hingga terdengar dahan itu jatuh. Mungkin saking besarnya. Aku kaget. Saat terdengar dahan itu jatuh, disusul dengan lampu rumah yang mati. Kaget saat itu. Kaget dan bingung. Merasa tanganku sudah dekat dengan pintu, aku hendak ngebuka. Nah, ketika aku hendak ngebuka, di situ aku merasa seperti ada yang memegang bajuku dari belakang. Sedangkan adikku sendiri dipegang oleh tangan kiriku dan masih posisinya di pelukanku. Dan bahu kiriku ini pakaiannya seperti ada yang menarik. Saat itu aku hendak maju dan ingin melepaskan dengan menarik tubuhku. Tapi berat. Benar-benar berat. Seakan ada sesuatu yang menahan. Adikku saat itu bersembunyi. Dia benar-benar ketakutan. Pelan-pelan aku menoleh ke belakang. Posisi gelap, pintu sudah sedikit terbuka. Aku noleh dengan cahaya seadanya. Dan saat disusul oleh kilatan petir, aku melihat di belakangku ini ada sosok. Sosok tersebut tanpa kepala.
Dia mengenakan gaun. Gaunnya itu sudah lusuh. Dan tangan kanannya ini itu menenteng sebuah kepala. Rambutnya panjang, tapi kalau kulihat dari wajahnya ini dia aneh. Dia aneh seperti bukan orang pribumi, seperti orang asing. Tapi wajahnya ini sedikit hancur. Dia menatap dengan tatapan yang sangat marah. Refleks saat itu, aku hempaskan, aku loncat keluar. Aku langsung lari ke arah hujan saat itu. Setelah keluar dari rumah, aku celingukkan ke kiri ke kanan. Aku mau lari kemana kan? Dari posisi yang enak. Tujuanku adalah sebelah kiri. Karena tak jauh dari situ ya rumah tetangga. Biasanya mereka masih bangun. Aku lari ke sana. Nah, di saat aku sedang lari, ekor mata sebelah kananku melihat di posisi tepat di bawah pohon beringin tersebut. Aku melihat banyak orang. Refleks aku menghentikan langkahku karena aku pikir mungkin itu warga kampung. Aku menghentikan langkahku dan saat kilatan kembali menyusul, aku lihat pemandangan yang benar-benar mengerikan saat itu. Di bawah pohon beringin tersebut, sosok yang berdiri di sana. Wajahnya benar-benar mengerikan. Bahkan beberapa ada yang tidak mempunyai tubuh bawah, yang tidak mempunyai kaki, tangan, wajahnya yang hancur, lehernya yang patah, yang tidak mempunyai kepala. Sungguh mengerikan saat itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari. Aku lari dan berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Hujan benar-benar deras saat itu. Benar-benar deras. Aku lari dan saat hendak sampai di halaman rumah tetanggaku itu, sepertinya tetanggaku ini mendengar teriakanku. Sebut saja namanya Mas Harkim. Dia keluar, kaget melihat aku menggendong adikku sambil teriak-teriak seperti itu. Dia langsung menghampiriku dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam, aku masih shock. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat tadi. Benar-benar tidak percaya. Napasku masih aku coba atur. Mang Sarkim coba membawakan air minum. Kebetulan anaknya Mang Sarkim ini, dia seumuran denganku. Dia juga teman baikku. Dia coba ngajak ngobrol. Tapi saat itu aku masih diam. Adikku juga ditenangkan oleh istrinya Mang Sarkim. Dia masih menangis. Setelah cukup tenang, Mas Sarkim tanya kepadaku, "Ibu kemana?" Aku bilang, "Ibu di rumah bibi, sedang ngebantu. Karena beberapa hari lagi akan hajatan." Mas Sarkim hanya mengangguk. Dan setelah itu bilang, "Untuk sementara tinggal saja dulu di sini." Aku hanya mengangguk kembali. Belum aku ceritakan. Setelah Mang Sarkim menenangkan kembali adikku yang ada di rangkulan istrinya, anak Mang Sarkim yang bernama Adul itu nanya kepadaku, "Dik, ada apa sebenarnya? Cerita ke aku." Nah, di situ aku ceritakan semuanya kepada si Adul. Aku ceritakan dari mulai adikku melihat sosok tanpa kepala tersebut sampai tadi aku melihat sosok-sosok yang ada di pohon beringin. Nah, mungkin saat aku menceritakan sosok yang berada di bawah pohon beringin itu, Mang Sarkim ini mungkin sedikit mendengar. Dia tahu-tahu menghampiriku dan dia bilang, "Dah, biarin aja. Memang biasa itu. Jangan aneh. Dah, kamu tenang aja dulu. Memang dari dulu pohon itu angker. Angker, benar-benar ngeri. Tapi kalau siang memang sering dia pakai buat orang-orang bermain. Cuman dulu, ya ini mah cuman cerita. Gak tahu bener apa enggaknya. Soalnya Mamang juga dengar dari kakeknya Mamang.
Ya sudah sangat lama. Pohon itu memang sudah ada. Dulu di lahan itu banyak terjadi kisah pilu. Kerap kali terjadi pembantaian. Apalagi di masa Belanda. Saat Jepang menguasai, orang-orang Belanda banyak dibunuh di sana. Mereka yang mempunyai rumah-rumah di sana dibunuhi, digantung, bahkan ada yang dipenggal. Nah, selepas Jepang kalah, orang-orang Jepang juga banyak yang mengalami hal serupa oleh orang-orang pribumi karena merasa dendam. Nah, begitu juga orang-orang pribumi. Katanya semasa Belanda dan Jepang juga banyak yang mengalami penyiksaan di lahan tersebut. Jadi mungkin sosok-sosok yang ada di sana memanfaatkan kejadian yang ada dan menyerupai. Apalagi rumah kamu. Dulu kakekmu itu katanya dapat warisan dari bapaknya juga. Rumah itu bekas peninggalan Belanda. Katanya sih kalau yang parang lewat malam-malam, di malam-malam tertentu tuh sering lihat ada perempuan. Tapi perempuan itu nggak punya kepala. Dia sering duduk, bahkan berjalan. Banyak yang lihat. Tapi pas ditempatin bapakmu mungkin jarang terdengar kembali. Baru kali ini. Ya sekarang kamu tenangin aja. Nanti kalau ibumu lewat juga bakal tak panggil. Tenang aja kamu di sini. Di situ aku sedikit tahu sejarah di dekat rumahku seperti apa. Saat itu aku coba bertanya kembali perihal daerah tersebut kepada Mang Sarkim. Malam itu aku mendengarkan cerita-cerita dari Mang Sarkim. Hingga pada pukul 9 lebih hujan sudah mulai reda. Dan saat itu ibu sepertinya datang dan ditemani oleh suami dari bibi, termasuk keponakan-keponakan ibu. Ada mungkin sekitar 5 orang. Mungkin ibu datang ke rumah dan melihat aku dan adikku tidak ada. Ibu langsung ke rumah Mang Sarkim. Karena memang ibu tahu kalau misalnya ada apa-apa aku pasti lari ke rumah Mang Sarkim. Nah, setelah sampai di rumah Mang Sarkim, melihat aku yang sepertinya masih tampak shock, ibu bisa menerka apa sebenarnya yang terjadi. Begitu juga dengan Mamang dan keponakan-keponakannya. Tapi aku tidak langsung menceritakan saat itu. Ibu mengajak pulang. Adikku posisinya saat itu sudah tidur. Ibu mengajak pulang. Mamang langsung pulang. Tapi keponakan-keponakan ibu atau sepupuku itu menginap semua di rumah. Mereka menemaniku. Mereka tidur di kamar, berbincang, istilahnya benar-benar menenangkanku. Esok harinya, ibu langsung mengobrol denganku dan bilang, kalau memang ada apa-apa, lekas keluar saja dari rumah itu, jangan bertahan. Pokoknya kalau kamu lihat sesuatu yang aneh, mending langsung keluar aja, pergi ke rumah Mang Sarkim. Apalagi kalau ibu memang maghrib belum datang. Ibu juga kayak gitu, kalau sendirian sering diganggu. Ucap ibuku seperti itu. Memang sosok hantu tanpa kepala itu semenjak kejadian tersebut kerap kali muncul dan sering mengganggu. Beberapa cara sudah dilakukan oleh ayah, oleh ibu untuk mengusir sosok tersebut. Tapi ternyata sosok itu tidak mau pergi. Memang jarang menunjukkan wujudnya. Namun di malam-malam tertentu yang aku ingat, sebulan sekali, malam Jumat. Tapi aku lupa malam Jumatnya malam Jumat apa. Tapi bukan malam Jumat Kliwon. Sosok tersebut pasti keluar, muncul. Bahkan terkadang aku juga sering mendengar suara rintihan, tangisan. Tapi aku tidak berani untuk keluar melihat. Karena aku yakin di luar yang akan aku lihat itu bukan sosok
yang baik, mungkin sosok yang menyeramkan, bahkan mungkin akan mengganggu. Tapi kalau selama ini sosok tersebut hanya mengganggu seperti itu saja. Ya kejadian yang paling mengerikan ya mungkin yang aku alami bersama adikku. Dan setelah itu aku tidak pernah mengalami teror seperti itu. Hanya mendengar suara, tangisan, rintihan, ya seperti itu saja. Hingga akhirnya di tahun 2007 Bapak memutuskan untuk pindah. Rumah tersebut dijual dan kami pindah ke wilayah Jawa Tengah saat itu, ke daerah ibuku. Karena ibuku memang berasal dari sana, cuman lama merantau ke daerah Jawa Timur. Dan kenangan di rumah itu masih membekas hingga saat ini. Aku masih ingat rasa takut ketika aku diteror malam itu, benar-benar membekas di ingatanku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk pada penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini dan selalu mensupport kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti dan dengarkan cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.